di antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wali Allah atau waliullah. Jamaknya aulia Allah, para wali Allah. Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, salah satu anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kepada masyarakat di zamannya, dan nasihat ini berlaku untuk kita semua ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Yang pertama, Allah sembunyikan kasih sayangnya, rahmatnya di dalam amal soleh. Karena itu jangan remehkan amal soleh sekecil apapun. Bisa jadi yang kita pandang remeh itulah yang mendatangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemaksiatan sekecil apapun, karena bisa jadi yang dianggap kecil itu yang mendatangkan amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah sembunyikan kekasih-kekasih Allah, atau kita kenal dengan nama wali-wali Allah, di antara seluruh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan remehkan manusia yang ada yang kamu jumpai, karena bisa jadi yang kamu pandang remeh ternyata dia adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang diurus oleh Allah, yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, siapa yang mengajarkan? Orang tuanya. Ada contoh ya, suaminya berangkat kerja, gak pulang-pulang, ibunya gak punya tempat curhat, curhatnya sama bayi. Memang bapakmu tuh memang gak sayang sama ibumu. Bapakmu tuh memang yang disayang cuma teman-temannya toh. Bapakmu tuh doyannya keluyuran, pergi saja, gak pernah peduli sama kita. Siapa yang ngomong begini? Istri, ya. Ngomong ke siapa? Anak. Dianggapnya anaknya masih kecil, anaknya masih bayi. Itu yang terekam. Belum benci bapak, bapak gak sayang ibu. Jadi kalau bapak suka keluyuran, berarti bapak gak cinta saya, bapak gak cinta ibu. Tumbuhnya itu punya rasa benci. Karena siapa yang ngajarin? Orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang-orang terdahulu beda, zaman dahulu. Diajarkan anak itu gak benci siapapun. Diajarkan anak itu untuk mencintai yang lain. Diajarkan anak itu untuk syukur. Diajarkan anak itu untuk tidak sombong. Dari kecil diajarin semacam itu. Kalau kita sebaliknya, anak seringkali kita ajarkan tanpa sadar untuk membenci orang lain, untuk merendahkan orang lain. Dengan cara apa? Kita lagi ngobrol sama teman kita, nggak sadar ya bu ya, bapak-bapak ngobrol sama teman, ada anak di pojok merunding, ya itu bapak yang satu itu kalau ke masjid kelihatannya itu paling awal, tapi ternyata dia ada maunya. Dia pengen jadi takmir masjid, dia pengen jadi ketua takmir. Saya ini walaupun datangnya agak akhir, tapi itu siapa yang ngurusin semua itu? Saya loh yang biayain semuanya, saya yang biayain semuanya. Seharusnya saya yang pantas jadi takmir masjid. Ini ribut antara calon takmir yang satu dengan calon takmir yang lain. Anaknya denger, yang ngurusi masjid saja ribut, apalagi yang luar. Pola pikir anak. Saya, ya, Syekh Ibn Arabi radhiyallahu anhu pernah mengatakan, memang kita harus menghukum dengan syariat. Orang maksiat ya maksiat. Ya, kita mengatakan maksiatnya dosa. Tapi kalau posisi orang itu di sisi Allah, siapa yang tahu? Kita bisa tahu posisinya? Tidak tahu. Bisa kan? Saat itu dia maksiat, berapa menit kemudian dipilih jadi wali Allah, bisa kan? Bisa. Yang pilih siapa? Allah. Berarti kalau kita menganggap orang ini nggak mungkin jadi wali Allah, kita jadi siapa ini? Kita jadi Tuhan. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Syekh Ibn Arabi radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kalau saya melihat ada seseorang itu melakukan dosa besar di depan mata saya, mabuk misalnya, dosa besar ya,
minum khamr di depan mata saya. Kemudian orang itu pergi meninggalkan saya dan terhalang saya tidak melihat dia sesaat karena dia lewat di belakang pohon. Misalnya orangnya jalan ke sana, ada pohon, terus dia belok kanan, sempat gak kelihatan sesaat ya, Kemudian saat kemudian saya melihat dia, maka saya wakili dia adalah waliullah. Saya yakin dia waliullah. Kontan murid-muridnya protes. Guru, mana sih guru? Masa barusan mabuk dibilang waliullah? Jawabannya Syekh Ibn Arabi adalah, yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang suka bertobat dan orang yang mensucikan diri. Muridnya nanya lagi. Nah, emang dia bertobat guru? Emang dia bertobat? Dijawab oleh Ibn Arabi, saya kan nggak tahu yang terjadi di balik pohon. Bisa jadi di balik pohon tadi dia bertobat. Makanya saya nggak berani ambil resiko. Saya harus merasa nggak baik. Dia tadi di balik pohon bertobat. Kalau dia bertobat di balik pohon, maka dia sudah dipilih jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya, punya hati yang begini indah atau enggak indah? Pertanyaannya, kenapa begitu susah?